Dengan saya Adelia Situmorang. Perkenalkan, nama saya Suci Ilmaina Putri dari jurusan Pendidikan Medan dari kelas 1. Saya dari D3 Kebidanan Medan. Pengertian inhalasi. Pengertian inhalasi adalah pemberian obat dengan tujuan untuk mengontrol atau pada kondisi akut pada penderita paru obstruksi. Berbagai macam cara dan peralatan inhalasi telah dikembangkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Pemberian obat-obatan dengan cara inhalasi harus memperhatikan beberapa hal seperti efektivitas obat dan teknik inhalasi. Pemilihan peralatan inhalasi tergantung pada ketersediaan, harga, pertimbangan klinis, keterampilan, dan kemampuan penderita. Terapi inhalasi dapat diberikannya dengan inhaler dosis terukur atau MDI metered dose inhaler dengan spacer, nebulizer, dan nebulizer. Macam-macam sistem inhalasi yaitu yang pertama, metered dose inhaler atau MDI, yang kedua, dry powder inhaler atau DPI, yang ketiga yaitu nebulizer. Satu kali semprotan, inhalasi dosisnya lebih kecil, sampai 40 kali dibandingkan dengan obat oral untuk mendapatkan efek bronkidilatasi yang sama. Perangkat alat obat genggam dari pengguna asma yang berisi obat asma dan memiliki fungsi sebagai alat yang menyalurkan obat asma secara langsung ke penyaluran obat asma ini bisa dilakukan bersamaan dengan masuknya udara ke dalam saluran pernafasan, sehingga seorang yang mengalami serangan asma secara mendadak bisa mendapatkan perawatan secara langsung tanpa perlu ke rumah sakit. Selain obat asma dari inhaler memberikan pengobatan pada bagian saluran pernafasan, obat ini juga memberikan pengobatan pada bagian paru-paru si penderita asma. Bisa meringankan gejala asma lebih cepat dan hanya memiliki sedikit efek samping terhadap. Pengobatan menggunakan inhaler banyak dipilih karena obat akan lebih cepat sampai ke paru-paru dan memiliki efek samping sistematik yang lebih rendah dibanding obat non oral. Karena tidak banyak yang terabsorpsi ke dalam tubuh, ada 3 jenis inhaler berdasarkan caranya, yaitu 1. Pressurized metered dose inhaler. Sesuai namanya, yakni pressurized inhaler, jenis ini akan mengeluarkan obat dari dalam alat saat ditekan. 2. Breath activated inhaler. Untuk inhaler jenis breath activated, saat menarik napas, obat akan keluar dari wadahnya dan masuk ke paru-paru. 3. Dry powder inhaler. Sesuai namanya, obat akan keluar dari alat dalam bentuk serbuk yang sangat halus saat menarik nafas. Delani, apoteker di apotek itu. Sebentar ya Mbak ya, saya akan mengambilkan sampel dari obat ini supaya tidak membuka obat dari mata saya. Iya Mbak, itu sebentar. Iya Mbak.
sini Mbak Clara sudah menunggu. Nah, di sini nanti obat yang akan Mbak Clara dapatkan di dalam rumah kalian bentuknya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan cara menggunakan obat ini. Nah, di sini sebelum Mbak Clara memegang ini, Mbak Clara harus membersihkan tangannya dulu, bisa dicuci atau menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini untuk Mbak Clara untuk memegangnya di bagian telunjuknya ini di bagian atas dan kemudian ibu jari di bagian bawah. Nah, sebelum digunakan ini dikocok dulu selama 5 detik. Nah, sesudah dikocok 5 detik, kemudian tutupnya dilepas, kemudian Mbak Clara bisa disemprotkan sekali untuk mengecek apakah obat ini ada isinya dan bisa disemprotkan. Kemudian setelah itu Mbak Clara memasukkan obatnya ini ke dalam mulut sambil menengadahkan kepala, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan disemprotkan sekali. Nah, kemudian setelah itu Mbak Clara melepaskan obatnya dan ditahan obatnya tadi selama 5 detik. Nah, kemudian setelah 5 detik Mbak Clara bisa bernafas normal kembali. Kemudian obatnya ditutup kembali. Seperti itu. Gimana Mbak Clara? Sudah paham? Oh iya Bu. Jadi Mbak di sini sudah paham ya. Jadi di sini boleh saya meminta Mbak untuk mengulangi cara penggunaan obatnya tadi. Jadi di sini nanti saya sebelum pegang alat ini saya harus mencuci tangan saya terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya letakkan jari telunjuk saya di sini, ibu jari saya di bawah. Nah, sebelum digunakan saya harus kocok ya Bu. Iya, 5 kali, dikocok. 5 detik begitu. Setelah itu saya buka tutupnya. Nah, untuk dites apakah ada isinya saya semprotkan 1 kali. Nah, setelah itu saya kepala saya agak menengadah seperti ini. Kemudian alatnya ini dimasukkan di antara rongga mulut dan gigi. Jangan digigit ya. Setelah itu saya semprotkan 1 kali sambil menghirupnya. Setelah itu saya keluarkan perlahan dan saya tahan selama 5 detik. Setelah itu saya bisa hembuskan seperti bernafas seperti biasa ya. Setelah itu setelah habis digunakan saya tutup kembali. Oh iya, Mbak Clara sudah benar cara penggunaannya. Untuk di sini nanti ini obatnya bisa disimpan di suhu ruangan saja, dijauhkan dari anak-anak begitu ya. Gimana Mbak Clara, sudah jelas menurut kami? Gini Bu, saya mau tanya, untuk penggunaannya obat ini tuh saat kapan ya? Apakah setiap sesak atau 3 kali 1 gitu? Biasanya kan begitu. Mbak Clara, nah di sini untuk penggunaan obatnya sendiri, kalau diresepkan dokternya ini Mbak Clara mendapatkan obat yang digunakan hanya saat Mbak Clara merasa sesak saja, bukan setiap hari, tapi hanya Mbak Clara saat merasa sesak saja bisa digunakan obat. Seperti itu. Nah, di sini Mbak Clara sudah jelas ya caranya semuanya. Nah, jika sudah jelas semua, Mbak Clara bisa ke depan untuk melakukan pembayaran di kasir. Ini obatnya ya. Nah, di sini ada kartu nama saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor yang ada tertera di sini. Bagaimana Mbak Clara? Iya Bu, sudah. Iya, terima kasih ya Mbak Clara ya sudah meluangkan waktunya. Semoga sembuh, hati-hati di jalan. Bu, permisi.